Nyonya Mike, istri almarhum, datang ke rumah duka St. Carolus dan ia tampak berusaha tegar. Namun kenyataan itu memerlukan rintihan untuk pelampiasan duka citanya yang teramat besar. Istri mana yang tidak merintih saat ditinggalkan suami yang pergi jauh, jauh sekali dalam keabadian. Pak, anak-anaknya Pak, aku udah usaha Pak buat dia. Disebutkan dalam gugatan, tahun 96-97, Yulia Yahya mengadakan kontrak dengan sebuah agen periklanan untuk menjadi model iklan yang digunakan khusus untuk produk SIM card kartu Halo yang khusus dijual di wilayah Surabaya. Nah, setelah masa kontrak itu habis, Yulia mengetahui foto dirinya masih terpampang pada billboard ukuran besar di Surabaya. Maka ia pun meminta haknya, yakni kompensasi dari pelanggaran habisnya masa kontrak itu. Oh, kita nggak ada kontrak sama Yulia. Kita kontrak dengan agen. Kita lihat begini, kita kan sebelumnya tanya advertisingnya. Advertising itu kita kontrak dengan advertising itu udah selesai gitu loh, tahun 97. Lalu advertisingnya jawab, loh itu sekarang urusan yang penggunaan di billboard itu dan sekarang itu bukan urusan kami lagi dengan Telkomsel. Itu urusan Telkomsel dengan agensi lainnya, katanya begitu. Sementara klien saya nggak pernah berhubungan dengan agensi lainnya selain Interatmar. Itu pun pada tahun 97 aja. Model atau Yulia itu hanya dikontrak oleh agen, jadi kita nggak ada hubungan. Kita hanya beli desain dari agensi. Kalau beli desain kan kita punya hak untuk memakai, sebatas untuk kartu Halo dan prasarana yang menghubungkan dengan kartu Halo. Jadi chip kartu Halo itu. Billboard itu billboard, tapi ada kartu Halonya, ada kartu Halo ditempel di situ. Bawahnya baru tulisan Telkomsel. Yang namanya iklan, kalau kecil diperbesar, boleh ditanya deh sama orang, disimpan di atas, itu namanya billboard. Jadi tetap aja konteksnya Yulia dipasang di billboard gitu. Nah, karena Yulia diperbesar gitu, diperbesar masa tetap aja itu kartu Halo. Kalau tanya itu kartu Halo apa, itu bentuknya apa? Ya kartu Halo. Kartu di dalam apa? Ya kartu Halo. Nggak mungkin ya gitu tuh, pasti kan ada jawabannya. Ya itu kan di billboard ini. Nah itu. Persoalan pun dibawa ke pengadilan niaga setelah Yulia dan PT Telkomsel tidak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya. Menurut Yulia mungkin ada artis-artis yang lain yang mau menggugat, tapi mungkin mereka belum berani atau belum mencoba. Yulia juga nggak tahu ya. Tapi yang pada prinsipnya Yulia tuh mencoba mencari hak Yulia gitu loh, hak keadilan gitu. Kok kalau memang ini yang kedua tahun ini, kenapa gitu loh, mesti ada kasus kayak gini lagi. Mudah-mudahan sih jangan ada lagi seterusnya gitu. Perkara hukum Yulia Yahya ini kurang lebih sama dengan yang terjadi pada Bella Safira. Bella juga membawa perkaranya ke pengadilan karena foto dirinya masih digunakan sebagai alat promosi sebuah produk sabun, kendati kontraknya sudah habis. Yulia minta dari tahun 97 itu kan wajar aja honor Yulia gitu, yang honor sepantasnya ya kita menggugat 500 juta. Karena ini udah lama ya, udah dari tahun 97 gitu. Jadi bukan sebulan, setahun, bukan gitu. Angka 900 juta rupiah itu masih ditambah dengan tuntutan penurunan seluruh billboard yang memasang foto dirinya. Ya, makanya kita lihat kalau memang memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 ya, dan juga tidak melupakan ya pasal 163 junto 164 HIR ya, maka jadilah itu, kalau enggak ya enggak. Makanya sekarang tergantung siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau mereka bisa membuktikan, menanglah dia gitu. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98 itu adalah tentang kepailitan. Dan permohonan pernyataan pailit itulah yang diajukan pihak Yulia Tresnasari Yahya kepada pengadilan untuk PT Telkomsel. Pemirsa, sebuah kabar duka datang dari keluarga Embong Raharjo dan dunia jazz Indonesia pada umumnya. Musisi senior ini meninggal dunia. Jumat 30 November 2001, saksofonis Embong Raharjo meninggal dunia akibat penyakit asam urat yang sudah lama dideritanya. Hari itu pukul 4 subuh, musisi kelahiran 23 Januari 50 itu mengalami anfal terlebih dahulu. 6 jam kemudian, Embong pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan seorang istri dan 3 anak yang semuanya perempuan. Ada Mas Yudi, ada Mas Agus tuh. Kita temenin lah di sana.
Sebenarnya saya punya firasat 3 bulan yang lalu. Mas Emo tuh pulang dari Belanda, dari Norsi itu, terus ngasih oleh-oleh lah sama saya, t-shirt sama dasi saksofon lah gitu. Terus bilang, "Dik, kamu udah berapa tahun nggak ke Belanda?" Itulah kenangan Didi SSS Adi Embong Raharjo. Didi yang juga musisi ini memang sudah lama tidak ke Belanda. Memang dulu kan saya sering ke sana gitu. Terus, waduh kamu kalau nanti ke Belanda, kamu ke Amsterdam jalan-jalan deh. Sekarang kotanya maju banget gitu. Kamu nanti kalau ke sana, kalau ikut Norsi atau event yang lain, kamu benar-benar harus nikmatin tuh di kota Belanda, bilang gitu. Gitu. Aku tuh kayaknya nggak mungkin pergi ke sana lagi gitu loh. Kayaknya, terus saya bilang, loh kondisi sehat kok bisa ngomong begini gitu. Tapi saya nggak mau bahwa firasat yang jelek itu saya tanam, saya hanya saya simpan gitu. Terus kan besok-besoknya masih sering ketemu kan. Setiap lihat Mas Embong saya punya kata-kata itu selalu teringat buat saya gitu loh. Waduh, jangan-jangan memang kakak saya itu nggak lama lagi gitu loh. Beberapa hari sebelum meninggal, Embong minta adiknya ini mengambilkan saksofonnya. Ia ingin meniup tapi sudah tidak bisa. Berbicara pun sudah sangat lemah. Penyakit asam urat itu sudah dideritanya sejak 10 tahun yang lalu. Makin lama makin kronis dan tahu-tahu tidak tertahankan lagi. Kadang saya suka ngelamun gitu ya, wah hidup tuh begini ya gitu. Kayaknya cepat banget. Banyak hal yang banyak hal yang kita belum lakukan. Saya tahu cita-cita Mas Embong yang masih banyak gitu, saya juga tahu. Ya, saya juga baru nyelesain solo album saya sama-sama dia. Dia ngebantu di album saya, cuman dia juga belum sempat dengar albumnya. Sebetulnya baru minggu depan gitu saya baru bisa ngasih dengar. Ya sedih lah. Dia menguasai tenor, alto, soprano, flute-nya juga bagus sekali. Aku nggak pernah dengar pemain flute sebaik Mas Embong. Ya, kita kehilangan seorang musisi besar. Nyonya Mike, istri almarhum, datang ke rumah duka St. Carolus dan ia tampak berusaha tegar. Namun kenyataan itu memerlukan rintihan untuk pelampiasan duka citanya yang teramat besar. Istri mana yang tidak merintih saat ditinggalkan suami yang pergi jauh, jauh sekali dalam keabadian. Pak, tak ada anaknya, Pak. Aku udah usaha, Pak, buat dia. Dia gak denger. Aku ngurusin siapa, Pak? Embong Raharjo yang belum tergantikan. Gilang Ramadan dan Indra Lesmana mengakui dunia musik Indonesia kehilangan seorang musisi besarnya. Apalagi Nyonya Mike, ia kehilangan orang yang sangat dicintainya. Saya minta Mas Embong, butuh dia butuh saya, dan saya minta Tuhan sesuai dengan kehendaknya kalau saya diperbolehkan. Mohon Mas Embong sembuh, dikasih mukjizat. Karena sampai sekarang Mas Embong belum ada gantinya buat saya untuk main musik yang udah dianugerahkan Tuhan. Embong Raharjo akan terus bermain musik. Di sana, dalam dimensi yang tidak terukur. Hanya jasadnya yang kini terbaring di pemakaman. Tapi musik itu, tiupan saksofon itu, akan mengalun dalam keabadian, tiada henti yang mutlak. Selamat jalan, Mas Embong. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar-Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan hiburan. Kalau Anda mengikuti sinetron Padamuku Bersimpuh yang diputar RCTI setiap sore, tentu Anda kenal dengan Diana yang dimainkan oleh Jen Shalimar. Nah, si Jen ini punya gosip terbaru dengan Lucky, vokalis Elemen Band. Gara-gara berboncengan sepeda motor inilah, Jen Shalimar digosipkan mulai dekat dengan Lucky, vokalis Elemen Band yang juga pemain sinetron. Peristiwa ini terjadi beberapa waktu lalu ketika Jen dan Lucky ikut rombongan Nia dan Niati yang keliling sebagian kota Jakarta untuk membagikan kardus makanan sahur kepada orang-orang di jalanan yang mereka pandang perlu bantuan. Kalau
klarifikasi ya, enggak, aku sama Lucky tuh temenan udah lama. Dan karena kita jarang ketemu, aku dulu tuh cuma sebatas kenal aja, oh itu yang namanya Lucky, tapi nggak pernah kenal dekat gitu, cuma tahu aja oh itu yang namanya Lucky, oke itu yang namanya Lucky. Beberapa minggu yang lalu ketemu lagi, terus akhirnya kita mulai ngobrol, kebetulan waktu sahur bersama itu dia bawa motor, dan aku ini kan orangnya agak tomboy, bukan agak, emang tomboy, jadi aduh bosen nih di mobil, aku ngomong sama Nia dan Niati, ya Bunda, aku naik motor ya udah sana. Ya udah akhirnya aku ganti celana di mobil, naik motor sama Lucky. Udah, gosip menyebar langsung.